Ada apa ini ramai-ramai? Pada mau nonton Indonesia versus Argentina ya? Iyalah, tapi kok malah pada bawa ayam sih? Otan curiga. Teman, sebenarnya ini adalah ilustrasi dari cerita masyarakat Ciamis. Konon ayam yang dipegang ini adalah keturunan si Jeluk, ayam kesayangan legenda Sunda Ciung Wanara. Singkat cerita, Ciung Wanara dibuang dari kerajaan sejak masih kecil. Suatu saat, Ciung Wanara menemukan telur ayam dan kemudian dijaganya hingga menetas. Ayam tersebut akhirnya diberi nama si Jeluk. Ayam ini selalu berjaya di arena sabung ayam dan terkenal. Pada akhirnya, sang Raja Galuh mendengar kabar tersebut, lalu menantang Jeluk untuk diadu dengan ayam miliknya. Tak disangka, si Jeluk menang telak dalam pertempuran tersebut. Sehingga sesuai perjanjian, Ciung Wanara dinobatkan sebagai raja dan mendapatkan kembali wilayahnya. Sejak saat itulah, si Jeluk semakin tenar hingga saat ini. Ayo, ada yang tahu nggak si Jeluk ini ayam jenis apa? Apa? Ayam kampung? Ayam bakar? Loh, kok jawabannya mulai pada ngaco sih? Mentang-mentang udah jam makan siang. Daripada salah menduga, coba kita tanya saja yuk. Ini teh Tan, ayam sentul. Ayam khas Jawa Barat. Jadi memang dia genetik lokal Jawa Baratan. Si ayam sentul ini. Dan dia punya dua jenis, yaitu yang ayam kelabu dan juga ayam debu. Tuh, sudah tahu kan semuanya? Ini adalah ayam sentul atau biasa disebut sebagai ayam kelabu oleh Jawa Barat. Ayam ini banyak dibudidayakan oleh masyarakat pedesaan, khususnya di Kabupaten Ciamis. Pasti teman di rumah baru pada tahu ayam jenis ini kan? Apa sob? Kamu minta apa? Teman dengar gak tadi ayam sentul ini minta apa ke Otan? Kalian minta apartemen. Otan gak salah denger nih. Memang banyak gaya di ayam zaman sekarang. Gak mau tinggal di kandang, maunya di apartemen. Tapi ini apartemen bukan sembarang apartemen teman. Ini adalah apartemen 4.0 yang dikhususkan untuk ayam, bukan manusia. Tapi konsep apartemen di sini kurang lebih sama seperti pada umumnya. Kandang dibuat secara bertingkat sehingga tidak banyak memakan lahan. Bedanya, di sini sudah dilengkapi dengan teknologi yang canggih, alias semua sudah serba otomatis. Mulai dari pemberian air minum dan juga pakan yang sudah diatur sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Eits, di sini ada AC-nya juga loh, alias fan blower yang disetting untuk sirkulasi udara sehingga di dalam kandang menjadi sejuk dan tidak bau. Pokoknya semua serba instan dan tidak membutuhkan lahan yang luas. Masih ada kamar apartemen yang masih kosong gak nih Pak? Sepertinya Otan berminat. Bu Ibu, siapa di sini yang kalau sarapannya suka pakai telur angkat tangan? Pastinya tahu dong sekilo telur berapa harganya. Tapi ini telur bukan sembarang telur. Ini adalah telur ayam sentul. Telur ini tidak semuanya bisa dikonsumsi teman, karena sebagian telur nantinya akan ditetaskan. Infonya nih, dalam seminggu ayam ini bisa menghasilkan 5-7 telur. Dalam setahunnya, ayam mampu menghasilkan 250 telur.
Sedangkan dari 250 butir telur bisa menghasilkan 50 buah kue bolu hanya dari 1 ekor ayam. Keren kamu sob. Oh iya, ayam betina juga dapat bertelur walau tanpa pejantan loh. Semua itu karena sel telur akan terus berkembang tanpa harus dibuahi terlebih dahulu. Weh, makin banyak cuan dong kalau begini. Perjalanan telur-telur ini belum selesai teman. Telur ayam sentul yang dipanen tadi harus disortir menggunakan teknik candling. Candling adalah proses peneropongan telur menggunakan cahaya untuk melihat kualitas telur. Telur yang layak ditetaskan adalah yang memiliki bentuk bulat dan tidak mengalami keretakan. Selanjutnya telur juga harus ditimbang agar saat menetas semua anak ayam memiliki berat seragam. Berat yang lolos seleksi berkisar antara 41 hingga 56 gram per satu butirnya. Setelah itu, telur-telur masuk ke cooling room untuk mendapatkan antri ke dalam mesin tetas. Ruangan ini harus selalu dingin dan dipantau suhunya. Tujuannya agar embrio tetap terjaga dan tidak rusak. Suhu telur harus berada di angka 19 derajat Celcius. Ayo paman, buruan ngeceknya. Otan sudah kedinginan nih. Bisa-bisa hipotermia. Jika sudah mendapatkan jadwal, barulah telur tadi kita masukkan ke dalam mesin setter. Setter maksud Otan. Setter adalah mesin tetas yang digunakan untuk memanaskan dan memutar telur secara berkala. Telur diletakkan pada rak khusus sehingga aman dan tidak mudah pecah. Cara kerja mesin ini pada prinsipnya menciptakan kondisi seperti pada penetasan alaminya. Suhu juga disesuaikan dengan induk alaminya, yaitu berkisar antara 37 hingga 39 derajat Celcius. Kelembapannya sendiri antara 50 sampai 60%. BTW, kamu nggak pusing tuh sob diputar-putar begitu? Dari mesin setter, sekarang waktunya telur-telur ini ditransfer teman. Bukan transfer pemain, apalagi transfer uang, tapi transfer ke mesin teras atau disebut juga hatcher. Perpindahan ini biasanya dilaksanakan pada inkubasi hari ke-18, yang nantinya telur akan mulai menetas 3 hari kemudian. Lihat teman, bibit-bibit unggul ayam sentul sudah mulai dapat terlihat. Tapi kok kamu terlihat bisa dengan mudah keluar dari cangkang telur sih? Padahal itu kan keras. Nih, Profesor Otan bantu jelaskan. Jadi cangkang telur itu mengandung protein tinggi. Tapi semakin lama, protein itu akan semakin sedikit. Sehingga cangkang menjadi tipis dan mudah dipecahkan. Walau terlihat mudah, keluar dari cangkang merupakan tugas berat bagi anak ayam ini loh. Tetap semangat ya sob. Loh, Kak Dinda dan Paman kok bawa pagar jaring sih? Jangan-jangan ada pagar yang rusak. Sini Otan bantu Kak. Weh, ternyata dipakai untuk menggiring anak ayam sentul ini teman. Iyalah dalah, emang sih nangkap anak ayam itu susah-susah gampang. Yang sedang ditangkap Kak Dinda ini adalah ayam starter dengan perkiraan umur 6 minggu. Kandang ayam starter masih dilengkapi dengan sistem brooding atau pemanas menggunakan lampu. Anak-anak ayam di bawah 6 minggu masih sangat rentan terhadap cuaca yang dingin. Itulah mengapa mereka harus selalu berada dalam keadaan hangat. Kak Dinda dan Paman akan memindahkan anak ayam ini ke kandang grower atau kandang pembesaran. Karena kandang ini cocok untuk usia ayam dimulai dari 6 minggu sampai 13 minggu. Kandang ini lebih luas dan terbuka, sehingga ayam bisa lebih banyak bergerak.
Gerak-gerik paman ini mencurigakan, sepertinya punya niat jahat. Masih Otan pantau teman, jangan sampai lolos. Pak, itu kan ngapain ngambil ayam? Oh, ini mau diinseminasi buatan teh. Ya ampun, Otan kena tipu juga nih. Maafkan Otan ya paman. Teman, inseminasi buatan alias IB ternyata tidak hanya bisa dilakukan pada sapi loh, pada ayam pun bisa. IB bertujuan untuk memudahkan seleksi dan persilangan untuk mendapatkan keturunan yang berkualitas. Selain itu, IB juga dapat mempertahankan keturunan dari satu ras, sehingga dapat terjaga kemurniannya. Cakep!